Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Ketemu lagi kita. Apa kabar semuanya? Halo. Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Ini hari Jumat ya, tanggal 5 Februari tahun 2021. Insyaallah kita akan membahas terkait tentang mata kuliah materi IPS 2. Dulu kita udah pernah belajar IPS. Konsep-konsep dasar IPS. Sekarang lanjutannya ya. Materi ini perlu teman-teman ketahui lah. Kalau kita mengacak ke pembelajaran di tingkat SDMI, kalau mengambil buku tematik ya yang disediakan pemerintah, itu mata kuliah IPS ini hanya muncul di kelas atas. Kelas atas itu berapa? Kelas 4, 5, dan 6. Jadi tidak muncul. Tapi kalau buku yang lain kita mengacunya di buku ISPS itu keluaran Erlangga itu kelas 1 udah ada. Nah, kenapa lu sampaikan ini? Karena pengalaman teman-teman sekalian ya kakak tingkat itu ada ketika disuruh mengajar tematik, dia kebingungan. Nah, pegang tematik nih. Secara simpel, secara sederhananya ya, tematik ini adalah pembelajaran mengintegrasikan beberapa pelajaran. Kalau kita ketahui pembelajaran tematik ini ada 6 ya. 6 pelajaran yang disatukan. Yang pertama itu apa? IPS. Yang kedua berikutnya bahasa Indonesia. Yang berikutnya matematika. Yang berikutnya PKN. Yang berikutnya seni dan kebudayaan. Ada berapa tadi? 6. 6. Yang mana yang jawab 6? Iya, ada ulun suruh ada. Karena pian bisa ulangi rekamannya. Oke. Nah, secara sederhananya, misalnya kita membahas terkait tentang sapi. Sapi itu adalah hewan. Ketika kita berbicara tentang organ masuknya ke pelajaran apa? IPA, biologi. Ya, benar. Yang jawab IPA tadi siapa? Riyadi. Riyadi. Nah, IPA itu ada biologi nanti cabang ilmunya. Nah, itu benar sekali itu. Nah, ketika kita berbicara terkait tentang harga sapi di pasaran, bila para bulan Raya Idul Adha, harga sapi melambung. Nah, terkait jual beli kita di mata pelajaran apa kira-kira? Ekonomi. Benar, IPS, ekonomi. Ya, IPS. Nah, itu secara sederhananya. Kalau kita berbicara tentang sapi beranak, sapi menikah, beranak 1, 2, 3, 4, dan 5, itu kita berbicara tentang apa? Pertambahan sapi. Ya, matematika. Kita mencari sapi, sapi ini warnanya putih, terus ada yang coklat, ada yang ini. Pengertian siapa? Kita biasanya itu di mata pelajaran apa? Seni. Yang banyak misalnya. Habis waktunya bahasa Indonesia. Ya kan? Ini pengertian sapi. Nah, berikutnya lagi kita bicara terkait dengan berbagai belahan benua ya. Di mana ada di tempat kita aja sendiri Indonesia itu ada yang tidak membolehkan untuk menyembelih sapi, terutama di daerah timur. Nah, ketika kita berbicara sapi tidak boleh disembelih daerah itu, kita terkait pembelajaran hukum. Ya, bisa hukum PKN ya. Seni budaya ya. Nah, dan sebagainya. Itu secara sederhananya tematik ya. Nah, nanti ada pembahasan tematik itu namanya diriku. Jadi teman-teman menjelaskan arah pembelajaran tentang diriku ini masuknya kemana? Ke IPS kah? Ke IPA kah? Ke PKN kah? Ke bahasa Indonesia? Ini secara sederhananya. Nah, di lokal lain itu saya tawarkan agar kita bisa mengupas lebih jelas, lebih detail itu materi. Teman-teman mau ya Pak? Nanti silakan beli buku yang keluaran Erlangga. Karena lu cek di internet. Nah, ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya
tugasnya Jumrian ya, Jumriannya nggak ada. Jadi penggantinya siapa nih? Harus ada dulu nih ketua kelasnya. Sandi. Sandi ya? Mana? Sandi. Sandi ya ketua kelas ya Sandi. Sandi ya. Nanti kalau koordinir sama lokal yang lain itu untuk patungan uang ya silakan teman-teman beli buku keluaran Erlangga. Bukunya nanti beli yang pegangan buku 13 kaki metode media dan sebagainya. Mau ya? Nanti patungan. Ini untuk menambah wawasan kita terkait IPS. Nah, saya juga sudah punya buku ini keluaran kantor Kementerian Agama RI. Nah, ini bukunya sudah disiapkan. Buku setebal ini insya Allah akan kita pelajari. Nah, di sini saya sudah masukkan RPS-nya kita mengacu ke sini. Karena kita di dalam ini ya, bidang MI, makanya kita belajar Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, tolong share screen. Ya, sudah terlihat ya di layarnya. Sudah terlihat. Nah, sini ada RPS mata kuliah materi IPS. Belum muncul. Woi, mati mic-nya, gerudukan. Amat para langgar siapa? Ambahai. Mic-nya, woi. Oke, nah, udah terlihat ya. Nah, di sini materi IPS, mata kuliah IPS. Ini salah satu mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib bagi mahasiswa, mahasiswi mengambil prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi wajib. Oke, buat tanggal 27 Januari 2021. Nah, yang pertama itu sama tadi. Nanti baca sendiri ya. S1 itu apa? S itu sikap, P itu pengetahuan, KK itu keterampilan khusus, KU itu keterampilan umum. Adapun CPMK-nya itu ada 8 saya buat. Itu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan tujuan pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah. Ini sebenarnya sudah materinya, sudah kita bahas di semester kemarin. Tapi itu untuk mempertajam. Terus nanti mahasiswa mampu mengembangkan inovasi pembelajaran. Nah, di bagian mahasiswa mampu mengembangkan inovasi pembelajaran, saya tawarkan. Nanti teman-teman bikin produk ya, media pembelajaran, mungkin membuat animasi. Animasinya mau lewat handphone apa lewat laptop? Mau lewat handphone atau mau lewat laptop? Nanti bikin animasi sama teman-teman kalian yang di lokal A sama B. Lewat handphone atau lewat laptop? Halo. Animasi kayak kemarin. Animasi pembelajaran. Mungkin nanti kartun. Insya Allah saya buat tutorialnya yang sesimpel mungkin. Halo. Mau yang mana nih? Yang laptop apa handphone? Bikinnya dari handphone. Misalnya. Dari laptop. Misalnya Yang handphone yang nyaman yang mana Mualim? Yang nyaman yang bisa. Yang mana bagian yang bisa yang nyaman. Kalau yang nyaman tuh di handphone aja sih Mualim. Oke, lewat handphone. Satu orang suara sudah keluar lewat handphone. Yang lain mana? Ulun handphone juga Mualim. Pian handphone juga. Yang lain? Ulun handphone juga Mualim. Oke dah. Handphone juga Mualim. Handphone aja. Nanti saya bikinkan tutorialnya. Teman-teman nanti bisa mengakses. Mungkin kalau handphonenya speknya tidak
mampu nanti boleh pinjam ke teman yang lain. Yang jelas nanti di pembelajaran itu kita membuat teknik pembukaan pembelajaran, terus isi pembelajaran sama penutup. Nah itu yang jelas yang harus dikuasai. Skrip nanti membuat skrip. Skrip itu nanti rusak. Ketika membuka pelajaran apa yang harus diucapkan. Nah tulis aja dulu. Terus isi materi pembelajaran. Nah ini terkait KD-nya, KI-nya apa yang harus dicapai. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Oke, itu sedikit informasi pembelajaran. Nanti saya bimbing. Ya, teman-teman nggak ditinggalkan begitu saja nanti. Kita buka lagi RPS-nya. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas. Mahasiswa mampu menjelaskan strategi pembelajaran pada materi mengenal diri, keluarga, dan lingkungan. Terus, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pembelajaran pada materi baca peta lingkungan setempat, penampakan alam, dan sumber daya alam. Terus mahasiswa mampu menjelaskan strategi pembelajaran pada materi aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi, dan permasalahan sosial. Berikutnya M6, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pembelajaran pada materi menghargai keragaman suku bangsa. Berikutnya yang ke-7, M7, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pembelajaran pada materi peninggalan sejarah, tokoh-tokoh sejarah, menghargai jasa, dan meneladani pahlawan. Yang berikutnya M8, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pembelajaran IPS pada materi gejala alam Indonesia, negara-negara tetangga, dan peranan Indonesia di era global. Adapun deskripsi ya, mata kuliah IPS, materi IPS ini, mata kuliah ini itu membahas tentang IPS sebagai program pendidikan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi dari teori dan pembelajaran dasar madrasah ibtidaiyah, pengintegrasian penguasaan substansi dan materi bidang studi IPS di sekolah dasar madrasah ibtidaiyah berdasarkan perspektif kurikulum KTSP. KTSP itu singkatan yang kepanjangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum K13 pendidikan. Nah, sebenarnya ada lagi kurikulum KBK. Tapi untuk buku KTSP sama kurikulum 2013 itu sudah punya. Saya ada yang digitalnya, nanti bisa saya bagikan lah. Nanti klik link di mana nanti saya taruh, bisa teman-teman download. Tapi untuk yang buku yang saya sarankan tadi itu K13 tapi per mata pelajaran ISP namanya Keluaran Erlangga, nanti saya sarankan untuk membeli ya. Nanti patungan, silakan teman-teman koordinasi. Cukup satu buku satu kelas. Bisalah teman-teman gantian nanti bikin ininya materinya ya. Nah, terus 2013 pendidikan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah serta cara mengajarnya yang mencakup. Nah, pendekatan, strategi, model, metode, media, dan sumber belajar IPS serta penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Nah, itu yang akan kita bahas. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Sebenarnya kita waktunya udah lewat nih. Jadi kalau udah azan berarti berhenti kita. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita membahas terkait tentang tugas mandiri. Kalau presnya nanti baca ya, minggu depan saya tanya satu-satu nih. Terkait tentang share dulu tugasnya. Nah, di sini ada belum terlihat ya? Ah, udah terlihat ya? Udah. Oke. Alhamdulillah sudah terlihat. Di sini ada, ini masih terlihat kan? Masih. Ini format tugas mandiri. Nah, dosen saya sendiri, saya punya SPD, MPD. Nah, informasi mahasiswa, tulis nama teman-teman sekalian. Nirmnya apa? Ada yang tahu? Nomor induk. Nomor induk. Semester nanti sesuaikan ya. Hapus saja 4 berarti C. Gimana? Ya. Jurusan PGMI. Mata kuliah nanti coret aja. Di semester ini saya mengajar mata kuliah IPS atau microteaching. Yang mendapat tugas mandiri sama ini. Materi IPS sama microteaching. Yang entrepreneurship bukan, nggak ada tugasnya. Terus nih, pertama teman-teman membuat cerita lucu. Ini akan bermanfaat ketika teman-teman jadi guru. Ini contohnya, satu pesawat beri judul, tadi waktu di pesawat disapa bapak-bapak yang duduk di samping. Bapak-bapak tanya, mau kemana dek? Aku Surabaya pak. Terus bapaknya jawab, lah sama tujuan kita ya. Aku loh. Lah iya,
Ini kan kita satu pesawat, Pak. Jadi dia pemahaman Bapak-Bapak ini kalau satu pesawat kiranya beda-beda tujuannya. Bisa turun di jalan mungkin. Jadi maksudnya itu seperti itu. Cerita lucu. Ini untuk menambah wawasan terkait tentang persepsi, membuka pelajaran nanti. Ini di bawahnya. Nanti ini hapus saja. Terus tulis saja cerita teman-teman di sini nanti. Ceritanya, terus maksudnya. Terus ada kutipannya. Sumbernya diambil dari mana? Boleh diambil dari internet. Dan saran saya lebih tinggi nilainya cari yang sumber dari buku. Untuk mencari buku itu teman-teman sudah diberikan pengetahuan kan mencarinya di Perpusnas. Nah, itu gratis tuh. Google Atau Book. di Google Book. Banyak tuh. Nah, sekarang bukan pasar buku ya. Terus kata-kata motivasi. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, pembelajaran yang kemarin edupreneurship ya. Muda tidak mau merepotkan orang tua, tua tidak mau membebani anak-anak. Nah, ini kan kata-kata motivasi, tulis kata-katanya. Terus maksudnya apa? Kalau yang di sini contohnya seiring datangnya kemampuan, maka tanggung jawab akan bertambah besar. Maksudnya setiap orang yang ingin besar, maka tidak akan pernah terlepas dari beban-beban kehidupan. Sampai di sini jelas ya? Ya. Ini sumber motivasi diambil dari film Spider-Man. Ketika Peter Parker ya ingin menguji kekuatannya setelah dia digigit laba-laba ya, terus dia kuat, dia ingin mengumpulkan uang, yaitu dia berbohong kepada pamannya, paman Ben. Dia bilang perpustakaan, ternyata dia bertarung ya, tinju. Nah, kata-kata inilah muncul dari paman Ben itu. Terus sumbernya dari yang berikutnya ice breaker. Ice breaker ini ice breaking ya. Nanti bisa teman-teman gunakan ketika mengajar nanti. Perlu juga ada ice breaking ini untuk penyegaran. Apalagi nih kalau mata kuliah di akhir ya, di pertemuan yang ketiga itu biasanya jadwal lapor-lapornya. Kan bosan tuh. Nah, jadi sini ya bikin step by step langkah-langkahnya. Persiapannya, memulai permainan ice breaker, dan catatan. Nah, ini catatan. Nanti hapus saja ini kalau teman-teman sudah ada nanti terus tulis saja di sini tugas dari teman-teman. Nah, terus ada di bawahnya sumbernya sama. Ketiganya ini ada di bawahnya nih sumber. Nah, ini catatan. Bagian informasi silakan hapus yang tidak sesuai biodata. Bagian tugas apabila terdapat kesamaan dalam materi dan diberikan kesempatan untuk mencari materi baru hingga tidak ada yang sama. Nah, materi ini saya pastikan tidak ada yang sama. Nah, nanti beri tugas dari saya cek di website sini nanti tugasnya. Kalau ada yang sama nanti siapa yang duluan mengirim. Jadi ini cepat-cepatan yang ngirim. Yang belakangan sama nanti kita suruh cari lagi. Karena begitu banyak informasi, begitu banyak data, begitu banyak artikel, begitu banyak tulisan, buku, dan sebagainya, bisa kemungkinan untuk teman-teman beda-beda nanti materinya. Terus kumpul tugas ini. Ini dulu ya, kumpul tugas, lalu cek di sini. Ada atau enggak sama. Atau cek dulu, kira-kira yang sudah dibuka, sudah dikirim oleh kakak-kakak teman, kakak tingkat atau sama kelas ya. Kalau kakak tingkat tadi yang di mata kuliah micro teaching, kalau yang sama tadi kelas 4A, B, dan C. Ini layarnya terlihat ya? Berubah ya? Terlihat Molim. Belum, Bang. Belum. Nah, sudah belum? Belum, Molim. Belum. Belum lagi. Oke. Bagian kah? Oke, nah ini terlihat ya. Ini udah ngumpul. Jadi duluan. Ini seharusnya mata kuliah IPS ya, bukan entrepreneurship. Karena mata kuliah entrepreneurship nggak ada tugas belum. Udah ya, ini judulnya di sini. Nah, nanti bisa lihat. Kalau sama nanti saya ulang. Kan tidak ada yang sama. Oke, sampai di situ untuk tugas mandirinya. Ada pertanyaan? Untuk cerita tuh Molim. Misalnya ada cerita tuh kita mulai surangan nggak ya? Misalnya Molim. Boleh. Ada pakai sumber tapi cerita sendiri. Ya bisa. Nanti bikin aja cerita dibikin sendiri. Atau cerita angkat cerita daerah. Nih Mahalabiu itu rame tuh. Bahasanya apa Molim?
Bahasanya pakai aja bahasa kita. Yang jelas kan nanti ada catatannya. Maksudnya apa? Nah, ya kan? Iya, iya. Ada yang ditanya. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Tet. Oke, ini sambil saya bagikan. Sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Bu ini tadi mulai jaringan nggak ada aja. Ayo kada Bapak. Karena ulangi biar kada ketinggalan. Jadi ulun karena kada ada alasan lagi untuk kada mengumpul tugas. Ya kan? Oke. Fasilitasi untuk mengulang. Itu bisa dilihat karena masalah jaringan. Karena ulun paham surangan, keadaan kita. Ulun juga kada hendak sebenarnya Zoom. Hendak nyaman bertemu langsung ulun pian. Rami kita belajar. Mulai bujur aja, dengar-dengar bulan Maret diusahakan tetap muka. Amin. Mudah-mudahan bulan Maret sudah tetap muka kita. Amin. Kangen, boleh kangen. Kangen. Kalau liburan mau turunan atau turunan mau liburan. Itu Iya. kasus. Ya. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan di hari Jumat ini. Salah hilap saya mohon maaf. Tidak lagi pertanyaan. Bila itu saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.